Catherine yang berhak mengakses kekayaan pribadi saya, bukan Camilla. 7 kata yang ditulis oleh Pangeran Philip, dirahasiakan selama bertahun-tahun, kini telah mengguncang istana Buckingham. Bayangkan bila saya katakan kepada Anda bahwa ada sebuah surat tersembunyi dalam arsip kerajaan yang mampu mengubah seluruh warisan seorang permaisuri, menghapusnya dari catatan sejarah dan menyerahkan segalanya kepada seorang perempuan yang tak pernah dibayangkan oleh Camilla sebelumnya. Pangeran Philip, Adipati Edinburgh, sosok yang setia berdiri di samping Ratu Elizabeth selama 70 tahun, meninggalkan sebuah surat yang jauh melampaui urusan warisan biasa. Dokumen itu adalah senjata, bom waktu yang dipasang sebagai langkah terakhirnya. Inilah yang pihak istana tak ingin terungkap. Ratu Elizabeth sempat membaca surat tersebut sebelum Philip wafat. Ia menangis, menyetujui isinya, dan menjaganya dalam diam tanpa pernah menceritakannya kepada siapapun. Hingga kini, ada anggota senior keluarga kerajaan yang berharap dokumen itu musnah, telah berulang kali berusaha menyembunyikannya, gemetar memikirkan reaksi publik begitu kebenaran ini terungkap. Sebab, yang ditulis Philip bukan sekadar soal Catherine yang mendapat akses atas dana tersebut. Dalam pandangannya, Camilla mengancam segala fondasi yang telah mereka bangun selama ini. Ia harus dihentikan. Mengapa? Apa yang dilihat Philip di balik tembok istana? Apa yang dilakukan atau diwakili oleh Camilla hingga membuatnya begitu khawatir? Sampai-sampai ia merasa perlu meninggalkan pesan dari alam baka? Sebelum kami mengungkap setiap rincian mengejutkan, pertemuan rahasia, klausul hukum yang melarang keluarga Camilla selamanya, aliansi yang melindungi Catherine. Temuannya sungguh mengejutkan. Bayangkan, dalam pemeriksaan arsip rutin, dokumen-dokumen usang, prosedur biasa, tiba-tiba muncul keheningan. Keheningan yang mendahului badai. Surat itu tersembunyi puluhan tahun di balik tumpukan arsip warisan, hanya ditandai stempel pribadi khas Pangeran Philip dan catatan tulisan tangan yang mengerikan. Dibuka setelah saya meninggal dunia, di hadapan penjaga dan satu ahli waris sedarah. Renungkan sejenak. Philip tahu surat ini akan dibuka setelah kematiannya. Ia sadar betul bahwa isinya akan memicu kekacauan, namun tetap meletakkannya seperti bom waktu di dalam istana sendiri. Mengapa? Inilah yang paling mengejutkan. Hanya segelintir orang di istana yang tahu surat ini pernah ada. Bukan Raja Charles, bukan Pangeran William, bahkan mungkin bukan sang ratu sendiri, setidaknya begitu dugaan sebelumnya. Namun, ketika segel akhirnya dibuka, menurut beberapa sumber yang hadir, waktu seolah berhenti. Pejabat senior, penasihat hukum, hingga penjaga rahasia, semua terpaku dalam keheranan kolektif. Sebab, isi surat Pangeran Philip sama sekali tak samar atau diplomatik. Ia menyatakan dengan tegas dan lugas, seluruh kekayaan pribadinya, yang dikumpulkan secara diam-diam dan sepenuhnya terpisah dari dana kerajaan, akan dipercayakan kepada Catherine, Putri Wales, dan secara eksplisit, dengan sengaja, tidak diberikan kepada Camilla, sang permaisuri. Cobalah renungkan hal ini. Sang adipati bukan hanya memilih Catherine. Ia secara aktif dan tertulis mengecualikan Camilla, di hadapan saksi-saksi hukum. Ini bukan soal selera pribadi, melainkan deklarasi tegas. Mereka yang hadir saat pembacaan surat itu menggambarkan suasana ruangan sebagai sesuatu yang mencekam. Seorang ajudan, yang kemudian berbicara secara anonim, berkata, rasanya seolah Philip mengulurkan tangan dari alam baka dan mengguncang sendi-sendi monarki. Redaksi surat itu tak menyisakan ruang untuk penafsiran. Philip memuji pengabdian Catherine yang tak tergoyahkan pada tugasnya, lalu membandingkannya dengan tajam terhadap sosok lain. Dan kita harus memahami betapa dahsyatnya implikasi ini, terutama terkait apa yang disebutnya sebagai motivasi yang bertentangan, yang mengancam kejelasan dan integritas kekuasaan kerajaan. Menurut Anda, siapa yang ia maksud? Siapa yang mewakili motivasi yang saling bertolak belakang tersebut? Dampak pengungkapan surat ini bagaikan hantaman kereta barang yang melaju kencang. Di Clarence House, tempat Raja Charles dan Camilla telah membangun pengaruh yang tak terucapkan, kepanikan langsung merebak. Para penasihat bergegas memverifikasi keabsahan dokumen tersebut. Apakah ini pemalsuan? Rekayasa media sensasional? Atau sekadar hayalan dari kelompok yang menentang Camilla? Namun, setiap pengujian, forensik tulisan tangan, verifikasi hukum, pemeriksaan arsip, selalu mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Dokumen itu otentik, tak terbantahkan, dan final. Tulisan tangan Philip sendiri, tajam, terencana, dan mutlak, tak menyisakan keraguan. Disinilah kisah ini mengambil jalan yang lebih suram. Di balik pintu tertutup, para pejabat senior istana, yang bertugas menjaga citra monarki dengan segala cara,
mulai memperdebatkan kemungkinan menyembunyikan surat itu sepenuhnya. Bayangkan, keinginan terakhir seorang bangsawan sekaliber Pangeran Philip, dikubur demi melindungi kepentingan politik jangka pendek. Ada upaya diam-diam untuk menekan relevansinya, menguburnya dalam arsip tanpa jejak, seolah-olah surat itu tidak pernah ada. Namun, rencana itu terbentur pada keputusan langka dari penjaga segel pribadi keluarga kerajaan, yang bersikeras bahwa arahan terakhir Philip harus dihormati dan dicatat secara resmi dalam catatan warisan. Seorang pejabat kemudian merangkum situasi itu dengan sangat tepat. Surat ini adalah gempa politik yang menyamar sebagai dokumen kerajaan. Namun, tunggu, karena yang terungkap berikutnya akan menyentuh hati paling dalam. Bukti baru menunjukkan bahwa Ratu Elizabeth sendiri mengetahui keberadaan surat tersebut. Menurut catatan harian yang bocor dari salah seorang mantan dayangnya, almarhumah Ratu sempat diperlihatkan dokumen yang disegel itu beberapa minggu sebelum wafatnya Pangeran Philip. Ia membacanya. Ia memahami sepenuhnya apa yang dimaksudkan suaminya. Dan ia menangis. Tetapi ia tak mengatakan sepatah kata pun. Tak seorang pun diberitahu. Ia memilih menyimpan tindakan pembangkangan terakhir sang suami dalam keheningan abadi. Apakah ini bentuk penghormatan terhadap keinginan Philip? Apakah ia takut menghancurkan keluarga dari dalam? Atau justru karena ia tahu, mengungkapkannya semasa hidupnya akan merobek fondasi institusi yang telah ia lindungi selama 7 dekade? Kita mungkin tak akan pernah mengetahui jawabannya. Namun, beban rahasia yang ia bawa hingga liang lahat menunjukkan betapa berbahayanya surat itu, bukan hanya secara politis, tetapi bagi kelangsungan monarki itu sendiri. Retakan yang disaksikan Philip membantu kita memahami mengapa ia mengambil sikap yang begitu dramatis, personal, dan eksplosif secara politis. Untuk memahami ini, kita perlu mundur, kembali ke tahun-tahun terakhir hidupnya, dan melihat dunia melalui matanya di balik tembok istana. Sebab di balik senyum publik, penampilan yang diatur dengan cermat, dan karangan bunga seremonial, Pangeran Philip menyaksikan sesuatu yang membuatnya khawatir, sebuah monarki yang mulai berperang melawan dirinya sendiri. Dalam masa senjanya, ia melihat dua visi masa depan kerajaan yang saling bertentangan. Yang satu berakar pada kewajiban, pengendalian diri, dan kesinambungan tradisi. Yang lainnya bergerak menuju perubahan radikal, reformasi cepat, dan agenda yang terasa lebih personal daripada institusional. Yang paling mengganggunya bukanlah skandal atau pemberitaan tabloid, melainkan apa yang ia amati secara langsung, perpecahan yang semakin dalam antara dua kubu yang sedang naik daun, mengancam membelah monarki menjadi dua entitas yang tak lagi utuh. Di satu sisi berdiri Pangeran William dan Catherine, yang mewujudkan sikap menahan diri, tanggung jawab, dan pengabdian yang tenang. Mereka adalah generasi penerus yang belajar memikul beban tanpa keluh. Sudah 1 tahun sejak kami meluncurkan Royal Foundation Center for Early Childhood, kata mereka dalam pernyataan resmi, dan alasan peluncuran pusat ini ada 2. Pertama, untuk membantu meningkatkan hasil perkembangan anak usia dini. Kedua, untuk pencegahan jangka panjang. Di sisi lain, Raja Charles dan Camilla memproyeksikan agenda modernisasi dan reformasi, tetapi justru menimbulkan kegelisahan mendalam di kalangan tradisionalis dan masyarakat luas, yang mulai mempertanyakan arah monarki di bawah kepemimpinan mereka. Philip, yang selalu berperan sebagai ahli strategi dan menghabiskan puluhan tahun mengamati bagaimana monarki bertahan, dan bagaimana mereka runtuh, menyadari bahaya eksistensial dari terbentuknya apa yang ia sebut sebagai monarki ganda. Dalam pertemuan rahasia bersama para ajudan senior, ia menyuarakan kekhawatiran yang bukan pada perubahan itu sendiri, melainkan pada kebingungan identitas. Dua visi masa depan yang saling bertentangan, mengancam kesatuan tunggal institusi kerajaan. Renungkan sejenak arti hal ini. Sebuah monarki dapat bertahan dari skandal. Ia mampu melewati kontroversi. Namun, bisakah ia bertahan bila tak lagi tahu apa yang diwakilinya? Menurut sejumlah sumber internal istana yang kini bersuara, Philip semakin resah melihat pengaruh Camilla, bukan hanya pada citra publik, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan pribadi Raja Charles. Mari kita perjelas. Philip bukanlah orang asing dalam hal menggunakan pengaruh dari balik tahta. Ia sendiri telah memainkan peran itu selama lebih dari 70 tahun. Ia memahami kekuasaan dengan sangat baik. Namun, menurut salah seorang pelayan dekatnya, yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak bukanlah kehadiran pengaruh itu sendiri, melainkan arahnya. Bagaimana pengaruh Camilla tampaknya mengalihkan fokus dari institusi menuju kepentingan pribadi, dari kita menjadi aku. Kekhawatirannya bukan bersifat pribadi, melainkan institusional. Ia percaya bahwa monarki, yang dibangun di atas mistik kolektif dan persatuan simbolis, tidak akan mampu bertahan jika kesetiaan menjadi kabur dan tujuannya melemah. Dalam percakapan terdokumentasi dengan seorang ahli waris senior, yang tak pernah dimaksudkan untuk dipublikasikan, Philip kabarnya mengeluarkan peringatan tegas.
jika Anda membiarkan garis-garis kekuatan berjalan sejajar, mahkota akan kehilangan pusatnya. Izinkan saya bertanya, melihat keluarga kerajaan saat ini, apakah menurut Anda kekhawatiran beliau beralasan? Di tengah semua itu, rasa hormat Philip terhadap Catherine diam-diam tumbuh menjadi sangat mendalam. Ia melihat sesuatu yang langka pada dirinya, sesuatu yang esensial, kedisiplinan tanpa kompromi, kualitas yang selalu ia tuntut dari generasi bangsawan muda. Awal tahun ini, kami mengajukan 5 pertanyaan penting kepada Anda tentang cara membesarkan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Demikian pernyataan Catherine dalam salah satu inisiatif publiknya. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang pentingnya tahun-tahun awal dalam kehidupan anak-anak kita. Bagi Philip, kemampuan Catherine untuk bertahan di bawah pengawasan ketat tanpa skandal, memancarkan stabilitas tanpa sensasi, dan tetap tenang di tengah badai, bukanlah kelemahan. Keheningannya justru menjadi kekuatan. Sementara yang lain sibuk dalam perang citra dan pertarungan opini publik, Catherine hanya berdiri, teguh, tak tergoyahkan, sepenuhnya hadir. Seorang pelayan yang bertugas di tahun-tahun terakhir Philip di Windsor mengungkap bahwa sang adipati pernah menyebut Catherine sebagai tulang punggung monarki, meski belum ada yang menyadarinya. Pujian yang luar biasa dari seorang pria yang hampir tak pernah memberikan sanjungan. Namun, kekhawatiran Philip jauh melampaui dinamika keluarga atau preferensi pribadi. Dalam panggilan telepon larut malam ke Windsor di bulan-bulan terakhir hidupnya, ia menyampaikan kecemasan mendalam tentang kerentanan dalam proses suksesi yang berpotensi menggoyahkan fondasi monarki. Dengan Charles yang akan naik tahta sebagai raja yang telah menunggu lebih lama daripada pewaris manapun dalam sejarah Inggris, Philip khawatir bahwa ketidakpastian publik mengenai peran Camilla dapat memicu krisis konstitusional. Bagaimana jika kepercayaan rakyat terus terkikis? Bagaimana jika faksi internal berubah menjadi ketidaksetiaan terbuka? Bagaimana jika keseimbangan halus yang menjaga kestabilan monarki selama 1000 tahun tiba-tiba runtuh? Bagi seorang pria yang menyaksikan jatuhnya monarki-monarki Eropa di abad lalu, pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah hayalan, melainkan peringatan yang ditulis dengan tinta sejarah. Maka, seperti layaknya seorang ahli strategi sejati, Philip merencanakan segala kemungkinan, termasuk skenario di mana ia tak lagi ada untuk menjaga garis pertahanan. Inilah inti dari surat itu, bukan balas dendam, bukan pilih kasih, melainkan intervensi strategis. Panggilan khusus kepada Catherine. Saat Putri Catherine dipanggil ke pertemuan pribadi di Windsor, ia mengira ini hanya sesi biasa, soal protokol, dukungan moral, atau tugas baru. Namun, yang ia terima justru sebuah amplop yang akan mengubah hidupnya selamanya. Segelnya telah rusak. Surat itu terbentang di atas meja mahoni berusia ratusan tahun, dikelilingi potret raja-raja yang pernah menghadapi masa penghakiman mereka sendiri. Dan ketika kata-kata Philip dibacakan dengan lantang, dengan intonasi yang seakan masih terdengar meski ia telah tiada, Catherine jatuh dalam diam yang mendalam. Bukan kaget, bukan kewalahan, hanya diam. Sebab ini bukan sekadar soal uang. Ini soal kekuasaan, kesetiaan, dan pengkhianatan. Semua terbungkus dalam satu warisan yang mustahil ditolak. Pangeran Philip telah menunjuknya, bukan sang permaisuri, bukan salah satu anak kandungnya sendiri, sebagai pengelola kekayaan pribadinya. Dana yang dikelola melalui perwalian, investasi global, dan rekening luar negeri yang sepenuhnya terpisah dari aset kerajaan. Puluhan juta pound sterling, dikumpulkan secara diam-diam selama puluhan tahun, kini berada di bawah kendalinya. Namun, bukan jumlah kekayaan itu yang mengguncang Catherine hingga ke lubuk hatinya. Yang menyentuhnya adalah beban kepercayaan itu sendiri. Ia sadar, pria yang sepanjang hidupnya menghindari menunjukkan favoritisme di depan umum, baru saja, dari alam baka, menggarisbawahi namanya dalam sejarah. Kemudian, sendirian di ruang kerjanya di Kensington, Catherine dilaporkan membaca ulang surat itu sebanyak 3 kali. Lingkaran terdekatnya, yang terlatih membaca bahasa tubuh dan keheningannya, menggambarkan ia sebagai seseorang yang terpukul, namun tidak ragu-ragu. Sebab implikasinya begitu jelas. Mematuhi keinginan Philip berarti berseberangan dengan Camilla, dan mungkin juga dengan Raja Charles sendiri. Mengabaikan arahan tersebut, di sisi lain, berarti mengkhianati seorang pria yang, dalam tindakan tertulis terakhirnya, secara eksplisit memilihnya untuk meneruskan warisannya. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah surat panggilan, pemanggilan untuk bertindak. Menurut sejumlah ajudan istana, reaksi Pangeran William jauh lebih tegang. Ia terjebak di antara dua kesetiaan yang mustahil dipertemukan. Seorang ayah yang akhirnya naik tahta setelah menantikannya seumur hidup, dan seorang istri yang tiba-tiba terseret ke dalam perang proksi berisiko tinggi yang sama sekali tak ia minta. Pangeran Wales dilaporkan menjadi murung dan mudah tersinggung. Sikap yang sangat tidak biasa baginya. Ia bahkan terdengar mondar-mandir di galeri timur Windsor larut malam, bergumam pelan. Dia tahu persis apa yang akan terjadi. Karena memang demikian. Philip tahu. Tentu saja ia tahu. Adipati Edinburgh tidak pernah bertindak secara spontan apalagi gegabah. Setiap langkahnya dihitung, setiap kata dipilih,
Dan surat itu sengaja dirancang untuk memaksa seseorang mengambil keputusan. Keputusan yang tak bisa dihindari, tak bisa ditunda, dan tak bisa disamarkan. Dalam sebuah keluarga yang mengukur kesetiaan lewat bisikan dan tatapan, surat ini bagaikan guntur yang terus menggema tanpa henti. Menyadari kompleksitas posisinya, Catherine, yang membutuhkan bimbingan dari seseorang yang benar-benar memahami pola pikir Philip dan naluri bertahan hidup monarki, segera menghubungi satu-satunya orang yang ia percayai tanpa syarat, Putri Anne. Desas-desus menyebutkan bahwa pertemuan rahasia terjadi antara keduanya di taman pribadi Sandringham. Tanpa pengawal, tanpa staf, hanya dua perempuan yang menghadapi situasi yang hampir mustahil. Anne, yang dikenal karena kesetiaannya yang tak tergoyahkan kepada ayahnya dan kepada institusi, konon memberikan nasihat yang terbukti menentukan. Lakukan apa yang dia minta, tetapi lakukan dengan caramu sendiri. Bimbingan itu mungkin menjadi poros penstabil yang Catherine butuhkan, karena apa yang terjadi selanjutnya menjadi pelajaran mendalam tentang seni kekuasaan di lingkaran kerajaan. Catherine tidak mengeluarkan pernyataan publik apapun. Ia tidak memberikan wawancara, tidak menjelaskan, tidak membela, dan tidak membenarkan. Namun, tindakannya berbicara lebih keras daripada siaran pers manapun. Ia memutus semua saluran komunikasi langsung dengan Camilla. Tidak sepatah kata, tidak satu pesan, bahkan tidak satu pandangan pun selama acara publik. Bagi sebuah keluarga yang selama berabad-abad mengandalkan diplomasi diam, di mana makna tersirat jauh lebih penting daripada kata-kata yang diucapkan, tindakan ini bukan sekadar dingin. Ini adalah teguran yang lebih tajam daripada skandal terbuka. Pernyataan itu tak bisa disalahpahami. Dan seiring berjalannya hari, para bangsawan mulai menangkap sesuatu yang lain, sesuatu yang halus namun tak terbantahkan. Pengaruh Catherine diam-diam mulai meluas. Arahan protokol dan kebijakan mulai dialihkan melalui kantornya. Laporan terkini mengenai dukungan publik dan keterlibatan sosial disampaikan langsung kepadanya lewat sekretaris pribadinya. Undangan untuk acara-acara tingkat tinggi, baik dari dalam negeri maupun internasional, kini ditujukan kepadanya terlebih dahulu, baru kemudian ke pihak lain. Keseimbangan kekuasaan tidak bergeser lewat deklarasi gegap gempita atau konfrontasi terbuka. Ia berpindah dengan cara yang halus, penuh pertimbangan, dan sangat jelas, ke arah Catherine. Pertanyaan yang kini menggema di setiap lorong istana adalah, seberapa jauh Catherine bersedia melangkah? Dan yang lebih penting lagi, seberapa jauh Camilla akan bergerak untuk menghentikannya? Pembalasan Camilla. Permaisuri Camilla tidak pernah dirancang untuk dikesampingkan. Dan ketika surat Philip dibacakan di hadapan Dewan Penasihat Rahasia, amarahnya langsung meledak. Mereka yang berada di ruangan itu, para pejabat berpengalaman yang telah menyaksikan puluhan babak drama kerajaan selama puluhan tahun, menggambarkan reaksinya sebagai sesuatu yang jarang terjadi, emosi yang meledak tak terkendali. Seorang petugas bahkan berbisik bahwa tak lama setelah pertemuan itu, terdengar suara benda-benda dilempar di dalam kediaman Clarence House. Sebab ini bukan hanya soal uang atau warisan materi. Ini jauh lebih dalam. Ini soal pengakuan, legitimasi, dan tempat dalam sejarah. Ini bukan sekadar soal kekayaan, melainkan legitimasi, identitas, dan pengakuan. Bukan hanya sebagai istri Raja Charles, tetapi sebagai matriark sah dari monarki itu sendiri. Dan surat Pangeran Philip telah menyentuh inti klaim tersebut. Dalam hitungan jam, Camilla memanggil Raja Charles untuk pertemuan pribadi yang tegang. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai diskusi ternyata berubah menjadi semacam ultimatum terselubung, satu yang bahkan membuat Charles terguncang. Menurut sumber internal istana, Camilla mengancam akan sepenuhnya mundur dari tugas-tugas publiknya, melakukan semacam mogok kerja, kecuali isu ini segera dikendalikan dan dikontekstualisasikan sebelum pers menggunakannya sebagai senjata melawannya. Bayangkan tekanan yang dihadapi, seorang raja yang baru dinobatkan, berjuang memperkuat fondasi pemerintahannya, kini dipaksa memilih antara martabat istrinya dan keinginan terakhir ayahnya sendiri. Inilah skenario mimpi buruk yang mungkin telah diantisipasi Philip, dan barangkali, dalam cara yang gelap namun strategis, memang sengaja ia ciptakan. Camilla tidak hanya bereaksi secara emosional, ia segera bertindak. Hampir seketika, staf Clarence House mulai bekerja di balik layar untuk mengecilkan relevansi hukum surat tersebut. Pernyataan-pernyataan yang disusun dengan sangat hati-hati dirilis, menekankan bahwa dokumen itu hanyalah ekspresi sentimen pribadi, bukan arahan hukum yang mengikat. Informasi rahasia pun mulai bocor ke wartawan yang dianggap bersahabat, mengisyaratkan bahwa Pangeran Philip kerap menulis catatan pribadi di bulan-bulan terakhir hidupnya, seolah surat itu hanyalah renungan seorang lelaki tua yang sedang menutup hidupnya. Namun, kerusakan telah terjadi. Dokumen itu bukan rumor. Ia telah ditandatangani, disaksikan secara resmi, dan dicatat dalam arsip kerajaan sebagai dokumen formal. Semua prosedur hukum terpenuhi. Ketika strategi itu gagal mengubur surat tersebut, Camilla beralih ke dalam, menguatkan posisinya di antara sekutu-sekutu istana paling berpengaruh, terutama di lingkaran Clarion Protocol, kelompok penasihat senior yang telah lama mengawal presiden konstitusional kerajaan.
Kelompok itu mengadakan sesi strategi tertutup di Highgrove, di mana Camilla diduga menuntut audit menyeluruh atas semua dukungan kerajaan bersama di mana Catherine memiliki pengaruh. Tujuannya jelas, menata ulang kekuasaan, membatasi pengaruh, dan menegaskan kembali kendali. Tak lama setelah itu, perubahan-perubahan halus namun disengaja mulai muncul di seluruh struktur kerajaan. Dua badan amal yang sejak lama dikaitkan dengan Pangeran Philip tiba-tiba dialihkan di bawah pengawasan Camilla. Sebuah inisiatif pendidikan yang dipelopori Catherine pun ditangguhkan, dengan alasan peninjauan struktural. Namun, langkah paling berani datang tak lama setelah itu. Camilla mulai meletakkan dasar untuk mempercepat keterlibatan putranya, Tom Parker Bowes, ke dalam peran resmi di istana, dengan dalih keterlibatan publik dan modernisasi. Ini bukan sekadar penempatan keluarga. Ini adalah sinyal terbuka. Warisan ini tidak akan lepas dari keluarganya tanpa perlawanan. Namun, itu pun bukan akhir dari segalanya. Muncul laporan bahwa penjaga arsip, sosok yang sama yang mengizinkan surat Philip dirilis, kini diam-diam ditekan. Menurut salah satu sumber, sebuah panggilan telepon penting dari kantor Camilla menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran keamanan dan loyalitas internal. Bahasa yang, bagi banyak orang, jelas merupakan peringatan terselubung. Penjaga arsip itu, seorang loyalis lama Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip, menolak tunduk. Namun pesannya telah tersampaikan, menentang Camilla akan mendatangkan bahaya bagimu. Namun, bahkan ketika sang permaisuri bersiap untuk perang total, faksi lain di dalam istana mulai diam-diam bersatu, di sekitar wanita yang sama yang dipilih Philip. Tidak semua orang di istana Buckingham mendukung pembalasan Camilla. Dalam pertemuan-pertemuan rahasia yang dirancang dengan kerahasiaan layaknya operasi intelijen, sebuah aliansi baru mulai terbentuk. Orang dalam menjulukinya, 4 orang terdekat, 4 figur yang misinya sangat jelas, melindungi Catherine, menghormati arahan terakhir Philip, dan memastikan kelangsungan hidup monarki tidak bergantung pada Camilla. Siapa mereka? Pertama, Putri Anne, putri Philip yang teguh dan tak kenal kompromi, yang selalu memahami beban tanggung jawab kerajaan lebih dalam daripada siapapun. Kedua, Duchess Sophie, yang diplomasi tenang dan netralitasnya telah membuatnya dipercaya oleh semua faksi, menjadikannya jembatan sempurna di masa krisis. Ketiga, Sir Clive Alderton, sekretaris pribadi raja, yang, meski menjabat di lingkaran Charles, tak pernah menyembunyikan ketidaknyamanannya terhadap pengaruh Camilla yang terus meluas. Dan keempat, Lord Fellowes, seorang ahli hukum kerajaan yang pikirannya begitu menyatu dengan protokol dan presiden hingga beberapa orang menyebutnya, arsip hidup, monarki. Bersama, mereka membentuk sistem pertahanan diam-diam, bukan pemberontak, melainkan penjaga tradisi yang aktif melawan apa yang mereka anggap sebagai penyimpangan berbahaya dari jalan yang benar. Pertemuan pertama mereka diadakan secara rahasia di Sandringham, diatur melalui jaringan pribadi Putri Anne. Keamanan begitu ketat hingga staf rumah tangga sendiri tidak tahu siapa yang datang atau untuk apa. Di sanalah surat Philip dianalisis secara mendalam, kedudukan hukumnya, implikasi politiknya, dan pesan yang lebih dalam yang mungkin sengaja disembunyikan dalam kata-katanya. Menurut bocoran dari seorang staf yang menemukan catatan yang dibuang usai pertemuan, suasana di ruangan itu mendesak, penuh ketegangan, namun tegas. Salah satu frasa yang tertulis dalam catatan itu merangkum semuanya. Ini bukan pemberontakan. Ini pelestarian. Biarkan itu meresap. Mereka bukan aktor nakal atau penentang monarki. Mereka adalah sistem kekebalan institusi, yang kini aktif melawan apa yang mereka anggap sebagai infeksi terhadap integritas monarki. Lord Fellowes adalah yang pertama mengangkat kekhawatiran penting. Jika kekayaan pribadi Philip akan dialihkan ke Catherine, maka diperlukan kerangka hukum yang sangat ketat. Satu yang tak bisa ditantang, tak bisa diabaikan, dan tak bisa dilenyapkan begitu saja. Segalanya harus diatur, sebelum semuanya benar-benar terbongkar. Sir Clive mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Sebelum wafat, Philip telah secara sengaja dan sistematis membentuk ulang struktur kepemilikan, investasi, dan perwalian luar negerinya, memisahkannya sepenuhnya dari aset kerajaan. Ini bukan tindakan emosional sesaat, melainkan manuver metodis yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Namun, jauh di dalam dokumen warisan yang rumit itu, tersembunyi pengungkapan yang lebih mengerikan, sebuah peringatan sekunder, jarang disebut dan nyaris tak pernah dipahami, frasa yang sama sekali baru dalam arsip kerajaan, penunjukan seorang pengawas moral yang tak tergoyahkan. 4 orang terdekat menafsirkan frasa itu bukan sebagai formalitas hukum, melainkan sebagai dukungan terselubung bagi Catherine, bukan hanya untuk mengelola kekayaan, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, penyerahan simbolis atas hati nurani monarki itu sendiri. Apakah Anda menyadari apa yang sebenarnya dilakukan Philip? Ia tidak hanya meninggalkan uang. Ia memilih hati nurani monarki. Spekulasi di dalam kelompok itu semakin memanas ketika Putri Anne diduga mengungkapkan sesuatu yang mengubah segalanya. Ia secara pribadi telah menyerahkan surat asli Philip kepada Catherine. Jika benar, maka Anne telah mengetahui isi surat itu sejak awal,
bahkan sebelum Philip wafat. Artinya, rencana ini jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih terstruktur daripada yang siapapun bayangkan. Dan peran Anne bukanlah penonton pasif. Ia adalah kurir kehendak terakhir ayahnya, dan dalam banyak hal, pelaksananya. Sementara itu, kekuatan lain di dalam istana, yang dikenal sebagai lingkaran klarinet, terdiri atas loyalis Camilla dan faksi tradisionalis lama, mulai mendeteksi gelombang perubahan ini. Ketegangan memuncak. Istana kini terasa seperti papan catur hidup. Setiap langkah dihitung, setiap komunikasi diawasi, setiap gerakan dilakukan dalam diam namun penuh intensi. Tim Camilla berupaya mencegat saluran informasi. 4 orang terdekat bereaksi dengan lebih bijak, mengandalkan perantara terpercaya, catatan tulisan tangan, dan dalam beberapa kasus, penasihat proksi, untuk melindungi strategi mereka dari penyusupan. Namun, surat itu bukan satu-satunya senjata yang ditinggalkan Philip. Dan apa yang muncul berikutnya akan melemparkan bayangan yang jauh lebih gelap atas pemerintahan Raja Charles. Ketentuan senja. Selama puluhan tahun, hanya bisikan yang beredar tentang klausul rahasia yang terkubur jauh di dalam arahan pribadi Philip, dikenal samar sebagai ketentuan senja. Ketika lampiran yang disegel ditemukan di brankas pribadinya di Jenewa, lokasi yang sengaja dipilih karena berada di luar yurisdiksi hukum Inggris, semuanya berubah. Ini bukan lagi soal kekayaan. Ini soal penghentian. Dokumen itu dienkripsi, dilindungi oleh jaringan hukum lintas batas, melintasi negara, bahasa, dan sistem yurisdiksi. Hanya 2 orang yang berwenang membukanya. Pengacara pribadi Philip selama puluhan tahun, Edward Lazenby, dan Putri Anne. Ketika akhirnya dibuka di sebuah ruang bawah tanah di Jenewa, dengan kehadiran pengacara dari 3 negara berbeda, kebenaran yang terungkap mengalir seperti gelombang pasang, menghantam istana Buckingham dengan kekuatan dahsyat. Lampiran yang sebelumnya diberi kode Cautisil 4B itu berisi instruksi yang tegas dan tak memberi ruang interpretasi. Di dalamnya, Philip menyatakan bahwa tidak satupun aset, baik material, simbolis, maupun institusional, boleh dialihkan kepada atau melalui seseorang yang tidak memiliki garis keturunan kedaulatan. Dengarkan sekali lagi. Biarkan setiap kata meresap. Intinya, Camilla, dan setiap keturunan atau tanggungannya, secara hukum dan simbolis dikeluarkan sepenuhnya dari klaim apapun atas warisan Philip. Bukan hanya uangnya, tetapi juga atas struktur, nama, atau warisan apapun yang terkait dengannya. Ini adalah pemutusan total, dilakukan dengan presisi bedah, tanpa emosi berlebihan, namun tanpa ampun. Bahasa klausul itu mengerikan dalam kejelasannya. Tim hukum Philip kemudian mengonfirmasi bahwa klausul ini disebut klausul penghentian, diciptakan sebagai pengaman terhadap apa yang ia sebut penyimpangan keadilan institusional terhadap pihak yang tidak terikat oleh suksesi kerajaan. Meski ia membingkainya sebagai tindakan pelestarian konstitusional, bukan serangan pribadi, tak seorang pun di dalam tembok istana meragukan siapa sasaran sebenarnya. Camilla telah dihapus. Secara resmi, secara hukum, secara permanen. Reaksinya instan. Tim penasihat hukum Raja Charles diliputi kepanikan. Sebab klausul itu, yang diakui sah di bawah hukum Swiss, berada di luar jangkauan hukum warisan Inggris. Tidak ada amandemen diam-diam. Tidak ada penghargaan terselubung. Tidak ada celah. Lebih buruk lagi, klausul itu sangat ketat. Setiap upaya untuk menghindarinya akan memicu klausul pengembalian, yang secara otomatis akan mengalihkan seluruh warisan, yang diperkirakan bernilai puluhan juta pound sterling, ke sebuah perwalian eksternal yang identitas dan lokasinya dirahasiakan. Jika Charles bertindak melawan ketentuan itu, seluruh kekayaan itu akan hilang dari jangkauan mahkota selamanya. Seorang penasihat kerajaan bahkan berkata, Philip merancang ini dengan ketelitian seorang jenderal. Ia tidak meninggalkan satu pintu pun yang tak terkunci. Tapi pertanyaan paling menghantui tetap menggema. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Mata kembali tertuju pada Putri Anne. Desas-desus semakin kuat bahwa Anne telah lama mengetahui keberadaan ketentuan senja, bahwa ia menyimpannya seperti senjata pamungkas, opsi nuklir yang ditahan hingga waktu yang tepat. Bukan karena niat jahat, melainkan karena strategi. Menunggu hingga retakan di dalam istana cukup dalam, sehingga pengungkapan klausul ini tak lagi terasa seperti pengkhianatan, melainkan seperti pemulihan. Anne menolak mengonfirmasi atau membantah keterlibatannya. Ia memilih diam, dan dalam diamnya, terdengar kekuatan yang tak terbantahkan. Bagi mereka yang mengamati dengan cermat, satu hal kini jelas. Ini bukan sekadar surat terakhir dari seorang patriark. Ini adalah ledakan yang dikunci waktu, ditanam dengan hati-hati, dirancang untuk meledak tepat ketika akan menimbulkan kerusakan maksimal terhadap mereka yang, menurut Philip, mengancam kelangsungan hidup monarki itu sendiri. Dan kini, bom itu telah meledak. Langkah brilian Catherine. Dalam sebuah manuver yang bahkan mengejutkan sekutu terdekatnya, Catherine mengambil langkah balasan, bukan dengan amarah, bukan pula dengan dendam, melainkan dengan ketelitian strategis yang luar biasa. Ia meluncurkan sebuah yayasan baru,
mengikatnya pada janji simbolis, dan menginisiasi peralihan kekuasaan yang diam-diam menghancurkan, sekaligus melindungi warisan Pangeran Philip dengan cara yang tak pernah diantisipasi siapapun. Tak ada konferensi pers megah. Tak ada proklamasi dramatis atau tontonan media yang gegap gempita. Namun, suatu pagi, kantor komunikasi kerajaan merilis pernyataan singkat yang berdampak monumental. Pembentukan Philip Stewardship Trust, badan independen swasta yang dirancang khusus untuk menjunjung nilai-nilai yang dipegang teguh Pangeran Philip sepanjang hidupnya. Pelayanan, kewajiban, ketenangan, dan ketahanan. Inilah kejeniusannya. Badan perwalian ini tidak berada di bawah kendali Istana Buckingham. Ia bersifat otonom secara hukum dan bertanggung jawab langsung kepada publik. Dengan langkah ini, Catherine secara halus namun tegas memindahkan warisan Philip keluar dari cengkeraman internal monarki dan membawanya lebih dekat kepada rakyat, yang selama ini diklaim sebagai satu-satunya alasan keberadaan monarki itu relevan. Para pengamat kerajaan tercengang. Tim hukum yang sebelumnya sibuk mengurai ketentuan senja kini mendapati diri mereka terpojok tanpa jalan keluar. Dalam satu gerakan yang dirancang dengan presisi tinggi, Catherine menerima tanggung jawab atas keinginan Philip, namun tanpa tampak mengklaim keuntungan pribadi. Ia menolak mewarisi kekayaan itu secara langsung. Sebaliknya, ia menunjuk sekelompok wali amanat, tokoh-tokoh yang dikenal karena kemandirian, integritas, dan, yang paling penting, kesetiaan mereka pada visi Pangeran Philip. Dengan begitu, akses Camilla secara efektif diputus. Bukan melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui struktur hukum. Bukan dengan emosi, melainkan dengan arsitektur institusional. Itu brilian. Itu tanpa pertumpahan darah. Dan itu benar-benar menghancurkan. Namun, pesan Catherine tidak berhenti pada rekening bank atau gelar. Ia mengalokasikan kembali afiliasi-afiliasi paling berharga dari Pangeran Philip, perannya dalam dunia militer, proyek-proyek lingkungan, bahkan penghargaan Duke of Edinburgh yang legendaris. Semua dialihkan, bukan kepada anggota keluarga kerajaan senior tradisional, melainkan kepada generasi penerus, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Lady Louise Windsor. Ini adalah rencana suksesi yang diam-diam mengalir, melewati hiruk-pikuk emosi dan perdebatan, langsung menuju tindakan nyata membangun warisan. Catherine tidak mengklaim kenangan Philip. Ia menanamnya di masa depan, di tempat yang memungkinkannya tumbuh dan bertahan. Respons publik luar biasa. Peringkat persetujuan terhadap Catherine melonjak ke level tertinggi dalam sejarah modern monarki, angka yang belum pernah tercapai sejak masa-masa awal Putri Diana. Editorial media menyebutnya sebagai hati nurani kerajaan. Media sosial meledak dalam apa yang oleh para komentator dijuluki penobatan yang tenang. Sementara itu, citra Camilla, yang sudah rapuh sejak surat Philip terungkap, mengalami penurunan drastis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia dilihat bukan sebagai penstabil, melainkan sebagai sumber perpecahan. Sementara Catherine, dengan tindakannya yang tenang namun tegas, menjadi wajah kesinambungan. Lalu datanglah momen yang membungkam semua keraguan. Dalam segmen yang selama ini ditahan, dari arsip dokumenter BBC yang belum dirilis, muncul rekaman lama. Pangeran Philip duduk berdampingan dengan Ratu Elizabeth, menjawab pertanyaan tentang generasi muda kerajaan. Ketika ditanya siapa yang menurutnya benar-benar memahami esensi tugas kerajaan, ia berhenti sejenak, menyungging senyum kecil, lalu berkata, "Catherine, dialah orangnya." Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus membiarkan momen itu berbicara untuknya. Rekaman itu tiba-tiba diputar di layar di seluruh dunia. Waktunya terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Istana Buckingham, terpojok oleh ketelitian hukum Catherine dan gelombang dukungan publik yang tak terbendung, akhirnya mengeluarkan pernyataan singkat, secara resmi mengakui Catherine sebagai pengelola niat amal pribadi sang adipati. Tak ada upacara, tak ada kemeriahan. Camilla diam. Raja Charles, menurut sumber internal, tidak mengajukan keberatan. Sejenak, kedamaian menyelimuti istana, seperti salju yang turun lembut setelah badai. Namun, bahkan dalam keheningan itu, bisikan terakhir tentang niat Philip muncul, dari suara yang paling tak terduga, generasi berikutnya. Dalam acara publik yang tenang di Wales, dengan kamera merekam dan pers hadir, seorang jurnalis mengajukan pertanyaan sederhana kepada Pangeran George yang berusia 12 tahun. "Apa yang ingin kamu cita-citakan saat dewasa?" Anak itu berdiri di samping ibunya, dikelilingi anak-anak sekolah. Wajahnya memancarkan senyum kerajaan yang telah diajarkan sejak dini, tenang, penuh pertimbangan. Ia menatap Catherine sejenak, lalu menjawab dengan suara yang jelas, "Aku akan melakukan apa yang diminta kakek buyutku. Aku akan mengurusnya." Momen itu terekam, disiarkan, dan dalam hitungan jam menjadi viral di setiap platform digital. Kutipannya penuh teka-teki, sangat dewasa untuk usianya, dan langsung dikaitkan dengan badai yang telah mengguncang monarki selama berbulan-bulan. Apakah ini direncanakan? Kebetulan? Atau apakah pewaris termuda itu telah secara diam-diam ditarik ke dalam bayang-bayang warisan yang ditulis jauh sebelum kelahirannya?
Tim pers kerajaan segera bergerak cepat, meredam narasi dengan menyebutnya sebagai respons iseng seorang anak, atau isyarat manis terhadap sejarah keluarga. Namun, di dalam koridor Istana Buckingham, bisikan yang beredar menceritakan sesuatu yang jauh lebih disengaja, bahwa roda warisan telah berputar, dan Philip, dari alam baka, telah memastikan bahwa generasi penerus tak hanya mewarisi tahta, tetapi juga hati nurani monarki itu sendiri.